Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode Android Studio yang kami buat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah pemrograman web. Nah, aplikasi ini sendiri dibuat oleh Kelvin Leonardo Sianipar dengan NIM H071221020 dan saya sendiri Vicky Jasflinto dengan NIM H071221019. Kami dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Universitas Hasanuddin. Nah, aplikasi ini sendiri seperti aplikasi yang digunakan untuk mereservasi atau membooking sebuah meja dari dari kantin, dan juga aplikasi ini seperti layout yang akan menampilkan nanti menu-menu yang ada di kantin departemen kami. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan kodenya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasinya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat pada tampilan awalnya itu aplikasinya itu akan seperti bisa kita lihat di samping ini, dia akan muncul sebuah nomor-nomor. Nomor-nomor ini sendiri seperti meja-meja yang disediakan untuk kantin departemen kami. Di sini terdapat 10 meja yang kalau kita lihat di sini masih dituliskan available atau tersedia. Dan jika kita menekan salah satu mejanya, contohnya nomor 1 ini, akan muncul sebuah dialog. Nah, apakah Anda yakin ingin mereservasi meja ini? Jika tidak, mungkin bisa kita tekan batal dan meja tadi itu tidak akan direservasi. Tapi jika kita menekan tombol ya, aplikasi di yang ke-1-nya ini akan berubah menjadi merah dan tulisan available-nya tadi itu berubah menjadi book. Yang artinya meja ini sudah direservasi dan tidak bisa dipesan lagi. Sama halnya dengan nomor-nomor yang lain, digunakan untuk mereservasi meja-meja tersebut. Dan selain reservasi meja ini, di sini juga terdapat sebuah icon lain yang kalau kita lihat, icon ini akan menampilkan sebuah menu-menu yang ada di sebuah kantin departemen kami. Nah, mungkin segitu saja demonstrasi singkat tentang aplikasinya. Baiklah, kita lanjut kepada penjelasan kodenya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan tentang XML dari kode yang kami buat. Pertama-tama itu kami membuat sebuah app bar yang jika kita lihat dari previewnya akan muncul nanti di bagian atas. Nah, app bar ini sendiri itu digunakan untuk menampilkan nama dari aplikasi yang kami buat ini. Di sini kami menggunakan toolbar untuk membuat app bar-nya. Kemudian kita lanjut pada tab bar. Nah, sama halnya dengan app bar tadi, tab bar ini digunakan juga untuk dia berada di bawah. Tapi kegunaannya itu untuk menampilkan sebuah icon yang kalau kita lihat di sini terdapat 2 icon yang akan menunjukkan tentang layout booking tadi dengan layout dari menu-menunya. Nah, jika kita lihat di kodenya, sini kami menggunakan linear layout yang di dalamnya terdapat image view yang masing-masing menggunakan ID booking button dan menu button untuk membedakannya. Kemudian di sini ada booking card. Booking card ini sendiri digunakan untuk menampilkan nomor-nomor yang di aplikasinya tadi seperti kita lihat, seperti yang di sini.
dia akan menampilkan list-list nomornya. Nah, kalau kita lihat di kodenya, di sini kami menggunakan sebuah card view yang di dalamnya terdapat constraint layout yang akan memuat sebuah dua text view yang dibungkus oleh linear layout. Masing-masing text view ini sendiri memiliki ID yang berbeda dan kegunaan yang berbeda. Text view pertama itu digunakan untuk menampilkan nomor-nomor dari mejanya, dan text view kedua untuk menunjukkan apakah meja itu sudah di-booking atau belum. Kemudian di sini ada menu card. Nah, sama halnya dengan booking card tadi, untuk menu card ini digunakan untuk menampilkan menu-menu yang akan kita isi nanti. Bisa kita lihat di previewnya, di sini ada terdapat 3 kolom. Masing-masing kolom ini tuh merupakan text view. Dan sama halnya tadi kita membuatnya menggunakan card view yang di dalamnya terdapat constraint layout. Nah, text view ini sendiri dibungkus oleh linear layout yang di menunya itu terdapat nama menunya, harganya, dan juga deskripsinya. Kemudian di sini terdapat fragment booking. Nah, fragment booking ini sendiri berisi tentang recycle view dari dari item-item yang akan kita munculkan nanti. Di sini itu recycle view untuk list-list yang di booking seperti angka-angkanya. Kemudian di sini itu terdapat juga fragment untuk fragment menu. Nah, sama halnya dia menggunakan recycle view untuk menampilkan item-item menunya nanti. Nah, terakhir di sini terdapat activity main yang merupakan tampilan utama dari aplikasinya nanti. Nah, di sini kami menggunakan frame layout untuk menampilkan aplikasinya, terus di dalamnya terdapat linear layout. Nah, di linear layout ini sendiri kita memasukkan layout bar yang kita buat tadi ke dalam main activity-nya. Jadi dia akan muncul nanti di previewnya, di main activity-nya akan terdapat sebuah bar di atas. Kemudian di bawahnya akan kita masukkan fragment container view-nya. Ini akan muncul nilai-nilai atau list-list item yang masing-masing terdapat di fragment yang di bawah tadi ini. Dia akan masuk dalam sini, tergantung sesuai dengan icon yang tekan nantinya itu. Terus kita masukkan juga layout tab-nya yang kita buat tadi di bawah sini. Dia akan masuk juga ke dalam main activity-nya. Jadi semua yang kita buat tadi di sini akan tergabung menjadi satu di dalam main activity-nya. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang layout-nya segitu, dan kita lanjut kepada penjelasan tentang bagaimana kode ini berjalan atau logik dari kode ini. Nah, pertama-tama itu terdapat di sini table Java. Nah, ini sendiri merupakan contoh implementasi kelas Java yang kita namakan sebagai table. Nah, kelas ini sendiri memiliki beberapa fitur. Di dalamnya terdapat dua variabel yang bernama table name, table number, dan isBook, yang merupakan nomor meja ini yang akan bertipe integer, dan isBook tadi akan bertipe boolean. Dan di sini terdapat sebuah constructor
Nah, yang akan menerima dua parameter, yang isinya tadi itu table number dan isbooknya. Ini tuh berfungsi untuk menginisialisasi nilai dari variabel anggota, table number dan isbook saat objek table dibuat. Dan juga di sini terdapat setter dan getternya. Nah, setter getter ini digunakan untuk mengakses dan memperbarui nilai variabel anggota table number dan isbook. Nah, getternya sendiri ini juga digunakan untuk mendapatkan nilai variabel anggota, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai variabel anggotanya. Kemudian di sini terdapat kelas yang bernama booking adapter. Nah, booking adapter sendiri ini implementasi untuk kelas recycle view-nya dalam Android yang kita buatkan tadi di main activity tadi itu terdapat recycle view. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan data dari array list yang berisi objek-objek table yang dari sini tadi. Nah, di sini pertama terdapat array list bernama booking item list. Kemudian di bawahnya terdapat constructor untuk yang digunakan untuk menginisialisasi adapter dengan data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya di sini ada view holder. Nah, view holder ini sendiri yang berada di dalam booking adapter digunakan untuk menyimpan referensi tampilan dari item recycle view-nya. Nah, view holder ini akan membungkus tampilan item yang didefinisikan dalam file layout booking card XML yang kemudian digunakan dalam metode yang selanjutnya di sini ada onBind view holder. Selanjutnya di sini itu nah, kalau kita lihat di sini terdapat yang tadi ada metode onCreate view holder. Nah, metode ini sendiri digunakan untuk membuat instance dari view holdernya tadi. Nah, layout kalau kita bisa lihat di sini ada layout in Flutter. Ini digunakan untuk mengubah layout example dari booking card-nya tadi menjadi tampilan Java yang dapat digunakan dalam recycle view. Kemudian di sini yang tadi ada onBind view holder. Metode ini digunakan untuk mengikat data dari objek table ke tampilan view holder. Jadi, setiap item yang di dalam booking list item akan diambil berdasarkan posisinya dan informasi berdasarkan posisi dan informasinya sesuai nomor meja atau table number dan status pemesanannya. Jadi bisa kita lihat di sini pengaturan warnanya di sini yang tadi. Jadi misalnya kalau mejanya sudah di booking, dia akan berwarna merah. Tapi jika mejanya masih available, dia akan berwarna abu-abu. Kemudian di sini dia akan membuat sebuah perintah untuk tombol menekan yang nomor-nomor meja tadi.
Jadi kalau kita tekan dia akan dia akan menunjukkan sebuah dialog. Kemudian di sini terdapat sebuah metode bernama getItemCount. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan jumlah item dalam booking item list yang akan digunakan dalam recycle view. Ini akan mengembalikan nilai sesuai yang ada yang akan kita inisialisasikan nantinya. Kemudian di sini terdapat view holdernya tadi. Yang akan mencari ID dari table number dan ID dari book statusnya. Nah, dengan struktur ini, adapter dapat mengelola data objek dari table dan mengikatnya ke tampilan dari recycle view sambil menangani interaksi pengguna seperti klik pada item untuk menampilkan dialog pesanan. Selanjutnya di sini terdapat logic untuk fragmen dari bookingnya tadi. Di sini tuh terdapat variabel kelasnya yang bernama recycle view yang digunakan untuk menampilkan daftar objek table dalam antarmuka pengguna. Kemudian di sini ada adapternya yang digunakan untuk menghubungkan data dari booking item list dengan recycle view. Kemudian di sini terdapat array list yang berisi objek table yang akan kita tampilkan dalam recycle view-nya nanti. Kemudian di sini terdapat sebuah metode onCreateView. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan tata letak layout yang akan digunakan oleh fragment. Nah, dalam hal ini layout yang digunakan itu fragment booking ini. Selanjutnya di sini terdapat metode onViewCreated. Nah, metode ini tuh dipanggil setelah kita membuat tata letak fragmennya. Nah, di dalam metode ini tuh recycle view akan diinisialisasi dan dihubungkan dengan adapter yang sesuainya, yaitu booking adapter yang tadi. Nah, di sini itu terdapat feeder get table yang digunakan untuk mendapatkan data dari objek table tadi yang akan kita tampilkan dalam recycle view-nya. Dan di sini akan terjadi inisialisasi dari recycle view-nya, di mana kita memanggil grid layout manager yang digunakan untuk mengatur tata letak dari recycle view-nya dalam bentuk grid dan sepanjang 2 kolom. Di sini kita mengaturnya sebanyak 2 kolom. Nah, adapter dari booking adapter ini akan diinisialisasikan dengan get activity sebagai konteks dan booking list item sebagai datanya. Dan akhirnya adapter akan di-set untuk menampilkan data-data tadi. Nah, dengan struktur ini, booking fragment bertanggung jawab untuk menampilkan daftar objek table dalam bentuk recycle view dengan menggunakan adapter yang sesuai. Data diambil dari feeder getTable tadi ini yang diasumsikan metode ini akan mengembalikan array list table yang valid. Nah, dan tampilan grid recycle view-nya akan ditata sesuai dengan grid layout manager
Nah, semua ini terjadi itu saat fragmen diinisialisasi atau ditampilkan. Selanjutnya di sini itu terdapat book dialog fragment. Nah, book dialog fragment ini sendiri merupakan sebuah subclass dari dialog fragment di dalam Android. Nah, kelas ini digunakan untuk menampilkan sebuah dialog konfirmasi saat pengguna ingin memesan meja tertentu dalam aplikasi. Nah, bisa kita lihat di sini tuh terdapat sebuah variabel kelas yang bernama table dari objek table yang akan direservasi. Kemudian di sini ada booking adapter tadi yang terhubung dengan recycle view untuk memperbarui tampilan setelah pesanan meja diubah. Kemudian di sini terdapat position. Nah, position item dalam recycle view yang akan diperbarui setelah pemesanan diubah. Kemudian di sini terdapat sebuah constructor yang akan menerima objek table, adapternya tadi, dan posisi item dalam recycle view terkait dengan objek tersebut. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasi variabel kelas dengan nilai yang diberikan. Kemudian di bawah ini terdapat sebuah metode onCreateDialog. Nah, metode ini digunakan untuk membuat dan mengonfirmasi dialog yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada alert dialog rebuilder. Ini digunakan untuk membuat dialog dengan judul konfirmasi dan pesannya yaitu apakah Anda yakin ingin mereservasi meja ini. Kemudian akan muncul sebuah tombol ya dan juga tombol batal yang akan digunakan untuk merespon saat tombol tadi ditekan. Nah, saat tombol ya ditekan ini, status pemesanan meja diubah menjadi terpesan dan adapternya itu diinformasikan untuk memperbarui tampilan item pada posisi tertentu dalam recycle view, yaitu di sini, notify item change position. Kemudian setelah dia berubah, dialognya akan ditutup dengan memanggil dismiss ini. Sama halnya dengan yang batal, dia akan langsung menutup dialog tadi. Kemudian di sini terdapat menu. Nah, menu ini sama halnya dengan table tadi. Ini merupakan implementasi untuk kelas Java menu yang memiliki beberapa isinya seperti variabel nama, harga atau price, dan deskripsinya. Kemudian di sini terdapat sebuah constructor untuk menginisialisasikan nilai dari variabel anggota saat objek menunya dibuat. Kemudian di sini terdapat setter dan getter. Nah, setter dan getter ini digunakan untuk mengakses dan memperbarui nilai variabel anggota dari name, price, dan description. Nah, getter ini akan digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel anggotanya, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai dari variabel anggotanya. Selanjutnya di sini tuh terdapat menu adapter. Nah, jika kita lihat di atas, dia juga terdapat sebuah variabel kelas. Nah, menu adapter ini digunakan untuk yang bertanggung jawab untuk menghubungkan data dari array list, menu list ini, yang berisi objek dari menu yang tadi, dengan tampilan item dari recycle view yang akan muncul dalam fragment menu. Di sini tuh terdapat variabelnya, dua variabel, yaitu array list yang bernama menu list dan konteks
dari aktivitas atau fragmen yang menggunakan adapter ini. Kemudian terdapat sebuah konstruktor dari variabel tadi yang digunakan untuk menginisialisasi adapter dengan data yang diperlukan. Kemudian di sini terdapat view holder. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, view holder sendiri itu dalam menu adapter ini digunakan untuk menyimpan referensi tampilan item SQL view-nya. Nah, view holder ini akan membungkus tampilan item yang didefinisikan dalam file layout menu card yang ini, yang kemudian akan digunakan dalam metode onBean view holder. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang metode onCreate view holder. Nah, metode ini digunakan untuk membuat instance dari view holder. Dan di sini tuh terdapat layout inflator sama halnya dengan yang di booking adapter tadi. Ini akan digunakan untuk mengubah layout XML-nya, tapi dari menu card yang akan diubah menjadi tampilan Java yang dapat digunakan dalam SQL view-nya. Kemudian di sini ada metode onBean view holder. Nah, metode ini digunakan untuk mengikat data dari objek menu ke tampilan view holder. Nah, setiap item dari menu list akan diambil berdasarkan posisinya dan informasi seperti nama, harga, dan deskripsinya akan ditampilkan sesuai yang akan kita isi nanti dalam feeder ini. Kemudian di sini terdapat metode getItemCount yang digunakan untuk mengembalikan jumlah item dalam menu list sesuai dengan yang kita inisialisasikan dalam datanya nanti. Nah, menu adapter ini tuh dapat mengelola data objek menu yang ini dan mengikatnya ke tampilan SQL view yang akan kita gunakan sehingga data menu dapat ditampilkan dengan benar sesuai dengan layout yang telah ditentukan dalam menu card XML-nya. Kemudian di sini terdapat logic untuk menu fragment. Nah, menu fragment ini merupakan implementasi dari kelas fragment dalam Android. Nah, fragment ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar menu dalam bentuk SQL view di dalam UI pengguna. Di sini tuh terdapat 3 variabel kelas, yaitu SQL view-nya yang digunakan untuk menampilkan daftar menu dalam UI pengguna. Kemudian terdapat menu ArrayList yang berisi objek menu yang akan ditampilkan dalam SQL view. Kemudian terdapat adapter yang merupakan instance dari menu adapter yang digunakan untuk menghubungkan data dari menu ArrayList dengan SQL view-nya. Nah, di sini terdapat metode onCreateView. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan tata letak layout yang akan digunakan di fragment. Nah, di kode ini layout yang dimaksud itu fragment menu yang ada di bawah tadi. Kemudian dia akan memanggil metode onViewCreated. Metode ini akan dipanggil setelah tata letak fragment tadi dibuat. Nah, di dalam metode ini menu ArrayList akan diisi dengan data menggunakan metode feeder_getMenus yang kita asumsikan metode ini mengembalikan ArrayList menu yang valid. Kemudian di sini terdapat SQL view yang diinisialisasi dan dihubungkan dengan adapter menu adapternya. Kemudian terdapat
layout manager. Ini ditetapkan untuk recycle view untuk menentukan tata letak dari daftar menunya, yang dalam kasus ini tuh diurutkan secara vertikal. Kemudian di sini itu akan mengset adapternya ke dalam recycle view untuk menampilkan data menu. Nah, dengan dari struktur tadi ini, menu fragment ini akan bertanggung jawab untuk menampilkan daftar menu dalam bentuk recycle view dengan menggunakan adapter yang sesuai. Adapternya itu yaitu menu adapter, nah datanya diambil dari feeder get menu tadi, dan array list-nya ditampilkan dalam menu yang ditata sesuai dengan linear layout manager, dan semua ini tuh terjadi saat fragment selesai diinisialisasikan atau ditampilkan. Kemudian di sini tuh terdapat sebuah logic untuk yang bernama feeder. Nah, kalau kita lihat feeder ini itu merupakan kelas utilitas yang menyediakan metode statis untuk menghasilkan data pada awal aplikasi. Nah, di sini tuh terdapat dua metodenya, yaitu getTable dan getMenu, yang digunakan untuk mengembalikan array list yang berisi objek-objek dari kelas table dan kelas menu tadi secara berurutan. Kalau kita lihat di sini tuh dalam array list getTable, metode ini tuh akan mengembalikan array list dalam objek table yang mewakili daftar setiap meja dari setiap restoran yang berisi nomor-nomornya. Dan setiap meja ini tuh diinisialisasikan dengan status pesanan awal yang berisi false, yang artinya meja ini tuh belum dipesan. Kemudian di sini tuh terdapat getMenu. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan array list dari objek menu yang akan mewakili daftar menu dalam makanan di kantin. Nah, setiap menunya itu diinisialisasikan dengan nama menunya. Contohnya di sini ada nasi goreng, mie goreng, dan harganya. Kemudian terdapat deskripsi dari menunya. Ini sendiri, logic ini sendiri seperti inisialisasi untuk data-data yang akan kita gunakan di dalam fragmentnya. Kemudian terakhir di sini tuh terdapat logic untuk main activity-nya. Main activity ini sendiri merupakan komponen inti dari proyek Android ini yang bertanggung jawab untuk mengelola UI utama dan mengatur navigasinya pada bagian aplikasi. Nah, kalau kita lihat di sini tuh di kodenya akan terdapat sebuah metode onCreate. Metode ini akan dipanggil saat aktivitinya dibuat. Nah, pada awalnya metode onCreate akan memanggil metode onCreate dari superclass-nya, yaitu kelas AppCompatActivity menggunakan super onCreate. Kemudian layoutnya itu akan diatur menggunakan set content view yang akan menghubungkan dengan XML activity main-nya kita.
Kemudian di sini itu akan dimulai inisialisasi tampilannya, di mana image view dari booking button dan menu button akan mencari ID yang bernama booking button dan menu button dari main activity XML-nya tadi. Kemudian toolbar-nya juga akan dicari ID-nya, dan toolbar ini juga akan sebagai di action. Toolbar ini di action menggunakan set support action toolbar dan diberi nama sebagai content department. Kalau kita lihat di awal-awal tadi di bar di sini, ketika kita buat dia masih kosong, tapi di main activity-nya akan kita isi namanya sebagai content department. Jika kita lihat dalam aplikasinya, dia akan muncul namanya sebagai content department di bagian atas, yang ini berada di bagian bar-nya. Kemudian di sini tuh terdapat fragment manager. Nah, fragment manager ini sendiri digunakan untuk mengelola fragment dalam activity-nya. Fragment manager akan menginisialisasi booking fragment sebagai fragment pertama yang akan ditampilkan. Kemudian sebuah transaksi fragment akan dilakukan untuk menambahkan booking fragment ke dalam fragment container V-nya. Kalau kita lihat tadi di activity main terdapat fragment container V, itu akan ditambahkan ke dalam sini. Dan jika tidak ada dia akan ditambahkan jika tidak ada fragment sebelumnya yang ditambahkan. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa ketika aktivitas pertama kali dibuat, booking fragment akan selalu ditampilkan. Kemudian di sini terdapat sebuah logic untuk ketika kita menekan booking button. Ketika kita menekan booking buttonnya, booking fragment akan diganti dengan transaksi fragment jika belum ada booking fragment yang ditampilkan sebelumnya. Dan ketika kita menekan menu button akan diganti dengan transaksi fragment yang selanjutnya. Intinya fragment kedua ini digunakan untuk sebagai tombol untuk berpindah-pindah dari setiap activity fragmentnya. Nah, dengan demikian kelas activity main ini itu bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan dari navigasi antara booking fragment dan menu fragment dalam aplikasinya, yang merupakan komponen utama dalam mengelola UI dalam perilaku Android Studio. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kode ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.